Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Kalisa berharap kalian semua dalam keadaan semangat ya. Tetap semangat ya, walaupun kita tetap dalam keadaan ibadah online. Kalisa berharap adik-adik semua tetap semangat mencari Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami selama seminggu ini. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita semangat ya, suara yang kenceng, nyanyi yang benar ya. Oke, kita menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih. Inilah persembahan dari anak-anakmu. Haleluya, amin. Nah, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kalisa kembali mengajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan biar menjadi anak-Mu Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami mau menjadi anak yang taat, dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah Engkau bukakan telinga kami untuk bisa mendengar, membuka mata kami untuk bisa melihat, dan membuka hati kami Tuhan untuk bisa melakukan dan menyerap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-Mu Tuhan, ajari kami untuk selalu taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema hari ini adalah Tuhan mau kita mengasihi sesama kita. Oke, diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, sebelum Kalisa sharing firman Tuhan, Kalisa mau adik-adik semua menyimak video berikut. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian.
maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik sudah menyimak video yang Kalisa sharing tadi. Nah, Kalisa ingin menceritakan kembali cerita firman Tuhan itu. Oke. Nah, dikisahkan ada seseorang ya hendak pergi ke kota Yerusalem, tetapi dia melewati kota Yeriko. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata ketika di perjalanan dia ke kota Yeriko, dia dirampok, dia dirampas, ya harta miliknya semua diambil oleh perampok itu. Tapi bukan hanya dirampok doang adik-adik, ternyata orang ini pun dia dipukuli habis-habisan oleh perampok itu hingga dia berdarah-berdarah dan dia terjatuh ke tanah. Ya, dia tidak sanggup lagi untuk berjalan. Karena apa? Karena dipukuli banyak orang itu ya sampai babak belur. Oke. Nah, ketika si orang itu tergeletak di tanah, datanglah seorang imam. Ya, adik-adik tahu ya kalau imam itu adalah seorang kepala rumah ibadah. Apa yang dilakukan oleh imam itu? Apakah dia menolong orang Samaria itu? Ternyata ketika seorang imam ini datang, dia hanya melihat orang Samaria itu. Oh, ada orang yang lagi sakit. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia berpikir, aduh, dia juga sendiri lagi sibuk. Jadi dia cuek aja, dia pergi. Ya, lalu dia pergi tidak menolong orang itu. Ketika itu datanglah orang kedua. Orang kedua ini adalah seorang Lewi. Seorang Lewi itu adalah orang yang membantu di rumah ibadah. Seseorang yang sangat terkenal gitu ya, sangat disegani gitu ya, sangat dihormati. Apa yang dilakukan oleh orang Lewi ini? Dia juga melakukan hal yang sama seperti si imam. Dia melihat si orang yang dirampok itu, lalu dia pergi begitu saja. Dia tidak menolong orang itu. Lalu ketika itu datanglah seorang Samaria. Dia melewati kota itu, melewati jalanan itu, dan dia melihat ada seorang yang sedang babak belur ya, sedang terluka, jatuh ke tanah gitu ya. Nah, karena dia berbelas kasih gitu ya, dia merasakan kasihan kepada orang itu, akhirnya orang Samaria itu dia menolong orang yang dirampok. Dia mengangkat si orang yang dirampok itu, lalu diletakkan di
binatang dia gitu ya, binatang peliharaan dia gitu ya, di keledai dia atau di kuda dia gitu ya. Lalu dibawa kemana? Dia bawa ke penginapan. Tahu ya penginapan ya, kalau sekarang seperti hotel gitu ya. Jadi dia membawa orang itu, orang Samaria itu membawa orang yang dirampok itu, lalu dibawalah ke tempat penginapan. Ya, di tempat penginapan dia juga membayar tempat penginapannya itu. Bahkan dia memberikan pesan kepada orang yang di tempat hotel itu gitu ya, di tempat penginapan itu, bahwa dia meminta orang yang bekerja di penginapan itu untuk merawat si orang yang dirampok itu. Ya, bahkan dikasih sejumlah uang untuk merawat orang yang dirampok itu. Padahal ya adik-adik, orang Samaria itu dianggap remeh, dianggap rendah oleh orang Yahudi. Tetapi kenapa dia mau menolong orang Yahudi itu, orang yang dirampok itu adik-adik? Karena apa? Karena rasa belas kasih. Ya, karena rasa mengasihi orang lain. Nah, seperti Yesus pernah berkata di Matius, sama-sama buka ya di Alkitab kita ya. Di Matius 22 ayat yang 39 ya. Matius 22 ayat 39 dikatakan, dalam hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik semua kali saya yakin pasti sangat sayang dengan tubuh kita semua. Ya, pasti sayang dengan mata kita, tangan kita, kaki kita. Semua pasti sayang ya, pasti memperhatikan, pasti memelihara dan pasti merawat tubuh kita sendiri. Nah, diperumpamakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Kalau kita sayang sama diri kita, kalau kita merawat diri kita, kita juga harus merawat orang lain. Kita juga harus memperhatikan orang lain. Jadi, apa yang kamu perbuat kepada diri kamu, perbuatlah itu untuk orang lain juga. Ya, jikalau misalnya kamu ingin disayang oleh mama kamu, kamu juga harus menyayangi mamamu. Ya, salah satu contoh yaitu sikap kita mengasihi sesama, nggak usah jauh-jauh, yaitu kepada orang tua kita, kepada mama papa kita. Ya, kalau kita mengasihi mama papa kita, mungkin nggak kalau kita tidak taat kepada mama papa kita? Kita katanya sayang sama dia, kita mengasihi mama papa, tetapi tiap hari nggak pernah taat. Apakah itu mengasihi? Apakah itu mencintai mama dan papa? Tidak, ya. Jadi kalau kita mengasihi mama papa, kita juga harus taat sama mama papa. Ya. Contoh lagi, sikap mengasihi sesama di masa pandemi ini. Mungkin ada adik-adik yang mempunyai kemampuan dalam finansial. Mungkin adik-adik bisa berbagi dengan orang lain yang sedang kekurangan, gitu ya. Mungkin adik-adik bisa membagikan makanan ya kepada adik-adik, kepada teman-teman yang kekurangan. Ya, bisa juga adik-adik berdonatur, memberikan sedekah kepada orang lain juga, ya, mungkin berupa makanan atau mungkin juga berupa uang. Nah, selain itu, kalau kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi teman-teman kita, namanya mengasihi, pasti kita apa? Pasti kita memperlakukan teman kita dengan baik. Jadi nggak mungkin kita marah-marah dengan dia, berkata-kata kasar kepada teman-teman kita. Nggak mungkin kan? Karena kita menyayangi teman kita. Karena kalau kita menyayangi teman kita, kita juga berbuat baik sama dia, ya. Terus kalau misalnya kita juga mengasihi guru kita di sekolah, ya, mungkin walaupun selama pandemi ini kita mungkin hanya melalui online, ya, bagaimana sih Kak caranya kita mengasihi guru kita di saat ini? Ya, dengan cara apa? Dengan cara taat mengerjakan tugas. Jangan sampai ditegur oleh guru baru mengerjakan tugas. Lakukan tanggung jawabmu.
tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ya, membantu juga orang tua itu mengasihi orang lain juga, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita. Ya, kalau melihat mama mungkin tugas-tugas sekolah sudah selesai, melihat mama sedang kelelahan gitu ya, tidak sempat membersihkan rumah, adik-adik harus menawarkan bantuan. Mama, aku bantu ya. Sama seperti orang Samaria itu, dia nggak disuruh orang, ya, dia tidak disuruh oleh si A si B, tidak, tapi dia melakukannya karena dia mengasihi sesamanya. Sama seperti adik-adik, jika melihat mama, ya seperti tadi lagi melihat mama, kita nggak boleh masa bodoh, ya kita nggak boleh cuek, tapi kita harus menawarkan bantuan kepada mama, aku bantu ya, itu baru kita mengasihi sesama. Nah, adik-adik, Kalista berharap sekali adik-adik ya, kalian tetap melakukan kasih, kalian tetap melakukan kebaikan kepada semua orang, baik orang tua, kepada kakak adik, kepada saudara besar, keluarga besar kita ya, keluarga besar kalian, yang juga kepada teman-teman, bahkan orang-orang yang mungkin kalian gak kenal ya. Sama seperti orang Samaria ini membantu orang Yahudi, dia gak kenal tapi dia bantu ya. Sama seperti Kalista tadi bilang, mungkin kalian bisa memberikan donatur, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan saat ini. Oke. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kalista mau kita tetap memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengasihi sesama ya, kita mengasihi orang lain, karena kita juga mengasihi diri kita sendiri, kita menyayangi diri kita sendiri, kita juga harus menyayangi orang lain. Oke? Kalista berharap kita semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk selalu melakukan kebaikan. Oke? Sekian firman Tuhan. Kalista tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kami percaya Tuhan segala kebaikan yang Engkau berikan boleh kami berikan kepada orang lain Tuhan. Sama seperti Engkau mengasihi kami juga mau mengasihi orang lain. Tuhan Yesus, jadikan kami alat-Mu, perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk melakukan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, biarlah kami boleh menjadi, boleh firman Tuhan boleh menjadi rema untuk kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dah.